Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar cara mengerjakan atau simulasi komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media kabel. Kali ini kita akan membuat simulasinya di Cisco Packet Tracer. Untuk kalian yang belum memiliki Cisco, silahkan di-download dulu. Dan ini free atau gratis. Nanti link downloadnya akan saya cantumkan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja. Langkah pertama yaitu kita masukkan PC-nya. Di sini saya akan memasukkan 6. Dan juga di sisi yang satunya akan saya masukkan 6. Oke, sekarang kita masukkan switch-nya. Ini untuk melihat bagaimana sih prosesnya nanti. Oke, kalian sudah tahu kan fungsi dari switch ini? Ya, untuk teorinya itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya, switch itu adalah sebuah perangkat jaringan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam satu jaringan. Nah, switch ini lebih terarah sehingga pertukaran data dapat langsung diterima alamat yang dituju. Oke, selanjutnya kita masukkan kabel untuk menghubungkan tiap-tiap perangkatnya. Oke, di sini saya menggunakan kabel straight. Oke, kita berikan kabel semua. Oke, ini lama-kelamaan semuanya ini akan menjadi warna hijau. Jadi maksudnya semuanya sudah saling terhubung. Oke, sekarang kita coba ping dari PC satu ke PC yang lainnya. Nah, ini belum terhubung karena kita belum memberikan alamat atau nama pada tiap-tiap komputernya. Sama seperti orang, kalau misalkan kita asal panggil dan tidak menyebutkan namanya, pasti dia akan merasa kebingungan dan merasa tidak terpanggil karena bukan namanya yang disebutkan. Nah, sama juga dengan ini. Jadi kita berikan dulu nama atau alamat pada tiap-tiap PC-nya. Oke, caranya cukup kita klik satu kali. Kemudian ini IP configuration, kita klik, ini adanya di desktop. Langsung kita masukkan saja IP-nya. Ini saya akan memasukkan IP dalam satu kelas saja, jadi semuanya sama. Ini cukup kita klik satu kali untuk di subnet mask-nya. Oke.
Selanjutnya kita akan berikan IP pada semua PC yang ada di sini. Ini cukup kita copy saja. Kita blok lalu Ctrl C. Ctrl V, kita ganti saja bagian belakangnya. Ini supaya prosesnya lebih cepat, jadi kita copy paste saja. Pastikan agar semua IP-nya itu tidak ada yang sama. Oke, semua komputernya sudah kita berikan IP. Nah, tadi IP yang kita berikan itu IP dari kelas yang sama. Oke, karena sekarang sudah selesai, sekarang coba kita ping atau panggil alamatnya. Yang PC sebelah 192 168 1.7. Oke, terhubung. Sekarang kita coba ping ke PC yang lainnya lagi. Nah, ini juga terhubung. Sekarang kita coba lagi satu kali. Kita ping lagi. Ya, dan berhasil. Oke, jadi semua PC di sini itu sudah saling terhubung. Sekarang coba kita lihat bagaimana rutenya jika kita mengirimkan pesan dari PC satu ke PC yang lainnya. Oke, jadi begini simulasinya. Pesannya akan dikirimkan dulu ke switch, kemudian dikirimkan ke PC tujuan. Oke, ada tanda checklistnya, berarti pesan diterima atau berhasil terkirim. Oke, coba kita lihat dulu PC yang ini. Oke, di sini tuh ada beberapa layar. OSI itu terdapat beberapa layar, ada 7 layar. Yang pertama itu ini yang fisikal, kemudian data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, ini tuh kalau kita ingin menyebutkannya atau menghitungnya itu kita mulai dari bawah ke atas. Jadi kalau dibahasakan sederhananya, PC ini tuh memiliki 7 layar. Dari layar 1 ini, kemudian layar 2, layar 3, layar 4, layar 5, layar 6, dan layar 7. Ya, dan di mana kalau dari atas itu aplikasi. Nah, aplikasi itu apa yang kita lihat nih yang di desktop. Apa yang kita lihat itu aplikasi. Setelah itu turun ke presentasi. Nah, presentasi itu maksudnya formatnya apa? Lalu ke session. Nah, di session itu yang membagi ke beberapa segmen dan untuk menyatukan segmen. Setelah itu ke transport. Transport ini itu dia membagi beberapa segmen untuk dikirim data tersebut ke alamat tujuan. Setelah transport ke network.
Nah, di network itu, dia menentukan arah alamatnya kemana atau destination dari network ini kemana. Setelah itu, dari network ke data link. Di data link, ini itu untuk alamat juga berupa MAC address-nya. Itu alamatnya di mana? Alamat yang dituju ke MAC address itu. Setelah itu ke fisik. Nah, fisik itu NAC atau LAN card-nya itu. Nah, masuk ke situ. Kemudian nanti itu akan berulang lagi. Itu dari sini sudah masuk lalu keluar. Dari NIC dia akan dikirim melalui media kabel atau radio atau suara. Tapi untuk video ini itu menggunakan media kabel ya atau media data. Untuk media radio atau suara nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, dikirim tuh lewat media yang namanya kabel. Kabel UTP atau kabel fiber optik atau koaksial dan sebagainya. Itu akan diterima di switch di sini. Ya, sama prosesnya seperti tadi. Dikirim lagi dari layar 1 ke media kabel, melalui media kabel ke alamat yang dituju. Lalu seperti tadi lagi, datanya akan dikirim lewat layar 1, layar fisikal, lalu dibawa lagi ke data link, lalu dibawa lagi ke network, lalu dibawa lagi ke transport, lalu dibawa lagi ke session, lalu dibawa lagi ke presentation, dan yang terakhir ke application. Lalu si penerimanya ini bisa melihat data yang dikirim oleh si pengirim. Nah, begitu juga untuk selanjutnya nanti. Nah, nanti datanya itu akan dikirim dulu ke sini, ke switch. Setelah dari sini, dan nanti akan dikirim lagi. Nah, seperti ini tuh proses pengirimannya dari layar 1 sampai layar 7. Lalu dikirim lagi, dan begitu seterusnya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ini adalah salah satu contoh kecil dari proses komunikasi data, di mana ada sebuah protokol, ada sebuah standar yang menangani sebuah proses komunikasi data dalam sebuah jaringan. Ya, mudah-mudahan dimengerti dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Insya Allah nanti kita akan membahas tentang komunikasi suara dalam jaringan. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.